Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, annyeong. Di video kali ini saya akan mereview film Korea yang bertema pendidikan. Film ini disutradarai oleh Sung Yong. Film ini memiliki rating 6,3/10. Film ini sangat menginspirasi karena memiliki pesan yang sangat baik bagi guru, orang tua, anak murid, dan masyarakat dalam bidang pendidikan. Film ini dirilis pada tahun 2023. Menurut saya pribadi, film ini sangat keren karena memiliki tema pendidikan. Film ini dijamin sangat bagus untuk ditonton. Film ini bercerita tentang kemunculan alien pemakan manusia yang keluar dari bola raksasa. Jumlahnya yang sangat banyak membuat pemerintah berupaya memperkuat pertahanan dengan melibatkan masyarakat sampai para siswa kelas 3 untuk memenuhi pasukan cadangan. Bagaimana para siswa dalam menghadapi alien tersebut? Siswa kelas 3 SMA Sung Jin yang sedang mengerjakan ujian tengah semester. Seluruh siswa terlihat serius mengerjakan ujian karena ini adalah salah satu latihan sebelum ujian CSAT. Jika dilihat dari luar sekolah, kita akan dibuat terkejut melihat adanya sekumpulan bola-bola raksasa yang mengambang di langit. Pada 1 tahun yang lalu, ribuan bola raksasa tiba-tiba muncul di langit secara misterius. Bukan hanya di Korea Selatan, bola-bola raksasa ini juga muncul di beberapa negara lainnya. Belum ada yang bisa memastikan dari mana bola raksasa itu berasal. Namun, beberapa orang meyakini bola itu adalah bola alien kembali ke masa sekarang. Para militer terlihat berkumpul di suatu tempat. Untuk pertama kalinya, salah satu bola raksasa itu jatuh ke bumi. Seorang komandan militer bernama Chi Yong-si kemudian mencoba menembakkan bola itu. Namun, karena tidak ada hasilnya, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan meriam. Lalu beralih memperlihatkan 4 minggu kemudian. Di SMA Sung Jin, seorang guru wali kelas 3.2 bernama Ibu Park memasuki ruangan untuk membagikan hasil ujian semester. Setelah membagikan hasil ujian, terdengarlah pengumuman yang meminta seluruh guru untuk berkumpul di ruangan guru. Setelah selesai, Ibu Park kembali ke kelas dengan wajah yang serius dan mengatakan bahwa ujian CSAT akan ditiadakan tahun ini. Sesuai himbauan dari Menteri Pertahanan Negara, seluruh orang dewasa, anak-anak SMA kelas 3 akan menjalani pelatihan militer guna dapat melindungi diri dari ancaman bola raksasa. Para siswa yang kebingungan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, karena setahu mereka bola-bola raksasa itu tidaklah berbahaya. Untuk saat ini, Ibu Park tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Yang pasti, pelatihan militer ini sangatlah diperlukan agar para siswa memiliki keahlian dasar untuk bertahan hidup. Demi meningkatkan minat mereka, pemerintah akan menerapkan sistem poin, di mana para siswa yang akan mengikuti pelatihan agar mendapatkan poin tambahan yang bisa mereka gunakan untuk masuk ke perguruan tinggi. Masing-masing siswa kemudian diberikan surat persetujuan yang hanya bisa ditandatangani oleh orang tua mereka. Apakah mereka diizinkan untuk mengikuti pelatihan militer atau tidak? Setelah Ibu Park pergi, seorang siswa bernama Ilha mendekati siswa peringkat 1 yang bernama Jung Hon. Memang sudah lama kedua siswa ini memiliki hubungan yang kurang baik, sehingga kesalahpahaman sedikit saja bisa berujung pada perkelahian. Setelah para siswa mendapatkan izin dari orang tua mereka, semua pun kembali ke sekolah dengan membawa perlengkapan mereka masing-masing. Di kelas, Ibu Park memperkenalkan seorang tentara bernama Letnan Lee, yang selanjutnya akan menjadi komandan mereka. Letnan Lee menjelaskan bahwa mulai hari itu, mereka akan menjalankan pelatihan militer selama beberapa minggu dan tidak diizinkan keluar dari lingkungan sekolah. Yong-sun, selaku ketua kelas, langsung ditunjuk sebagai pemimpin, dan Chae-yeol akan bertugas sebagai seksi dokumentasi. Jika ada siswa yang berani melawan perintah komandan, maka ia akan mendapatkan pengurangan poin sekaligus hukuman. Setelah penjelasan itu, seorang tentara bernama Wong Bin lalu mengarahkan siswa ke asrama mereka masing-masing, tempat mereka menaruh barang bawaan mereka. Barulah kemudian mereka akan langsung dikumpulkan untuk menjalani pelatihan militer di lapangan sekolah. Di awal pelatihan, siswa SMA masih berjiwa muda tidak menganggap serius pelatihan itu, dan malah menjadikan senjata sebagai mainan. Hal itu membuat Letnan Lee mulai tegas dan meminta semua siswa untuk
serius karena senjata yang mereka pegang saat ini bisa menyelamatkan mereka atau malah justru membunuh mereka. Sejak hari itulah, para siswa mulai menjalani latihan militer layaknya pasukan tentara. Kekuatan dan kemampuan mereka dilatih sangat keras hingga tak jarang para siswa mengeluh dan ingin pulang. Pada malam harinya, Yonghun melaporkan kepada Letnan Lee bahwa Ilha masih membawa ponselnya. Ponsel itu kemudian disita dan membuat Ilha semakin dendam dengan Yonghun. Mereka yang akan kembali berkelahi kemudian dihukum oleh Letnan Lee. Saat sedang menjalani hukuman, keduanya kembali tersulut emosi hingga akhirnya datanglah Cheol yang berusaha melerai mereka. Tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah bola raksasa jatuh menimpa gedung sekolah dan jatuh di hadapan mereka bertiga. Bukannya melaporkan hal itu kepada militer, Yonghun dan Ilha malah kembali melanjutkan perkelahian mereka hingga Ilha mendorong Yonghun ke arah bola raksasa dan yang terjadi bola raksasa itu berubah menjadi seperti gurita, di mana kaki-kakinya melilit tubuh Yonghun dan melahapnya hidup-hidup. Setelah kejadian itu, Letnan Lee meminta Ibu Park serta Ilha dan Cheol untuk merahasiakan kematian Yonghun. Sementara waktu, ia tak ingin berita itu menggegerkan sekolah dan malah membuat situasi semakin kacau. Daripada meributkan hal itu, Ibu Park lebih fokus pada kesehatan mental dari keduanya, yang masih terlihat syok atas kejadian itu. Ternyata inilah ancaman sebenarnya yang berusaha ditutupi oleh pemerintah dan militer. Mereka tak ingin masyarakat panik walaupun mereka tahu bahwa makhluk yang mereka hadapi sangatlah berbahaya. Keesokan harinya, pemerintah mengumumkan bahwa bola raksasa yang jatuh kini semakin banyak. Oleh sebab itu, komandan dan militer menghimbau agar mereka segera melakukan pelatihan senjata untuk mempersiapkan para siswa sebelum peperangan terjadi. Hari demi hari, pelatihan militer pun semakin keras. Bahkan para siswa kini diharuskan untuk menyelesaikan pelatihannya terlebih dahulu, barulah mereka diizinkan makan. Dalam pelatihan pelepasan dan merakit senjata, salah satu anak bernama Esol selalu menjadi penghambat para siswa yang lain. Karena Esol selalu gagal, Letnan Lee terus memintanya untuk mengulang latihan sampai larut malam. Hal itu pun membuat para siswa yang lain marah karena mereka sudah kelaparan menunggu Esol. Letnan Lee lalu menjelaskan bahwa latihan militer bukanlah tentang individu, melainkan tentang kerjasama tim. Jika dari salah satu mereka tertinggal atau gagal, maka mereka semua akan kacau. Keesokan harinya, kini semua siswa akan menjalani latihan menembak di sebuah tempat. Perjalanan yang cukup jauh dikawal langsung oleh Letnan Lee, Letnan Wong Bin, Letnan Jin Yung, dan juga Ibu Park. Selama perjalanan, siswa dibuat terkejut melihat kondisi di lingkungan sekolah. Mereka tidak menyangka dampak bola raksasa akan separah itu, hingga banyak toko yang tutup dan tidak ada satu orang pun di tempat itu. Namun, tanpa disadari, di ujung jalan itu terdapat sebuah lubang, yang dimana di dalamnya ada satu buah bola raksasa yang kemungkinan baru saja terjatuh. Singkat ceritanya, mereka pun tiba di tempat pelatihan. Setiap siswa dilatih untuk menembak sesuai sasaran, dan ternyata hanya ada satu siswa yang berhasil, yaitu Nara. Setelah proses pelatihan selesai, mereka semua pun bersiap untuk kembali ke sekolah. Di tengah perjalanan, Letnan Lee mulai curiga ketika melihat beberapa bekas tembakan di sekitar tempat tersebut. Karena hal itu, ia dan para tentara pun memutuskan untuk memeriksa situasi. Setelah sampai di sekolah, para siswa yang masih syok dan merasa ketakutan dan tidak ingin melanjutkan ini semua. Mereka semuanya pun telah sepakat untuk memulangkan mereka. Sayangnya, Letnan Lee menjawab bahwa orang tua mereka sudah dievakuasi ke tempat karantina, sehingga jika mereka keluar dari sekolah, itu dapat membahayakan nyawa mereka sendiri. Alhasil, untuk saat ini sekolahlah tempat ternyaman bagi mereka. Tetapi mereka tidak percaya begitu saja. Para siswa pun berencana 4 orang yang akan keluar ke rumah terdekat guna memeriksa apakah orang tua mereka benar-benar tidak ada di rumah. Sayangnya, aksi itu tidaklah mudah karena sekolah benar-benar dijaga dengan sangat ketat oleh para militer.
Akibatnya, hal itu mereka mulai melakukan pemberontakan dengan mengajak para siswa dari kelas lain dan memberitahu mereka tentang kematian Ibu Park, serta bahayanya dari monster-monster. Alhasil, semua siswa melakukan demo dan menuntut untuk segera dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Saat pemberontakan sedang berlangsung, sebuah bola raksasa tiba-tiba jatuh di hadapan mereka. Letnan Lee memerintahkan untuk kembali ke kelas dan menyelamatkan diri. Pesan yang terdapat dalam film ini yaitu, kamu harus tetap melindungi dirimu sendiri, karena temanmu juga sedang berusaha melindungi dirinya. Jadi, jangan mengharapkan orang lain untuk selalu menjadi pelindungmu. Jadilah mandiri. Selain itu, terkadang mempercayai orang terlalu banyak hanya akan membuatmu dalam bahaya. Itulah tadi review film yang berjudul Duty After School. Selamat menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.